Halo semuanya, selamat siang. Melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu tentang text field. Pada video ini, saya akan membahas input decoration, yaitu kelas yang dapat kita gunakan untuk menghias text field. Karena materinya agak panjang, jadi materi ini saya bagi dua ya. Pada video ini, saya akan bahas bagaimana menambahkan hint, label, helper, counter, dan error pada text field yang kita buat. Kita langsung aja ya. Ini adalah codingan kita dari video sebelumnya. Kita lanjutkan dengan memberikan decoration. Lalu di bawah size box, kita tambahkan satu buah text field kosong ya. Seperti ini aja. Nggak usah ditambahkan apa-apa, supaya kita bisa pindah-pindah seperti ini ya. Sekarang kita ke atas lagi, di input decoration. Di sini kita dapat memberikan hint text yang digunakan untuk memberikan petunjuk pada user mengenai apa yang harus ia isi di dalam text field. Kita save. Nah, muncul ya. Secara default, hint text akan menggunakan text style dari text field. Itu sebabnya di sini jadi bold ya. Karena kita sudah memasang stylenya text field itu weight-nya bold. Jika kita ingin memberikan text style yang berbeda pada hint text, kita dapat berikan style baru pada hint style. Save. Kita berikan weight-nya normal ya. Nah, bisa dilihat ya, warnanya sekarang merah dan weight-nya juga normal. Jika isi dari hint text ini terlalu panjang, maka hint text akan dipotong secara elipsis, yaitu diberikan tanda titik-titik pada bagian yang dipotongnya. Kita coba ya, kita panjangkan hint text-nya. Kita save. Nah, bisa dilihat di sini jadi ada titik-titik ya, kepotong nih. Kalau kalian ingin hint text ini lebih dari satu baris, maka kalian bisa mengisi parameter hint max lainnya. Misalnya kita berikan 2. Nah, di sini udah jadi 2 baris ya, jadinya nggak kepotong. Berikutnya, kita juga dapat menambahkan label pada text field. Kita coba tambahkan label text, input text. Save. Nah, ini yang namanya label ya. Kalau kita sedang di luar text field, dia ada di bawah sini. Tapi nanti kalau kita klik, dia naik ke atas labelnya. Kita juga bisa berikan style pada labelnya. Misalnya kita kasih warna merah 900 dan weight-nya itu bold. Nah, berubah ya, warnanya jadi merah dan bold. Kalau kita klik text field-nya, labelnya naik ke atas. Kita juga dapat memindahkan posisi label yang di atas ini menjadi ke tengah dengan mengubah floating label alignment-nya menjadi center. Save. Nah, pindah ke tengah ya. Kita juga dapat mengubah perilaku atau behavior dari labelnya supaya otomatis naik ke atas, selalu di atas, atau tidak pernah naik ke atas sama sekali. Kita mengatur perilaku ini di floating label behavior. Di sini ada auto, yaitu nilai default-nya ya. Jadi kalau kita klik dia naik ke atas, kalau lagi nggak diklik ya ada di bawah. Seperti yang tadi udah dicoba ya. Lalu ada juga always, kalau always itu berarti selalu di atas. Kita coba dulu ya. Ini kalau saya klik keluar, tuh dia tetap di atas ya. Nah kalau never, dia selalu di bawah. Ini di bawah ya. Kalau saya klik, jadi hilang. Tuh, jadi dia nggak naik ke atas. Nah ini saya ubah lagi jadi auto ya. Sekarang, kita juga dapat membuat label sendiri, yaitu dengan cara kita isi parameter labelnya. Di sini, kita hanya boleh pilih salah satu ya, apakah ingin menggunakan label text atau menggunakan label. Kita nggak boleh mengisi dua-duanya. Kalau kalian isi dua-duanya, maka akan diberikan exception atau error. Jadi di sini kita komen dulu, kita lihat labelnya. Nah, parameter label ini tipenya adalah null label widget.
Jadi di sini kita bisa masukkan apapun. Sekarang kita coba isi dengan kontainer. Kita berikan padding 3. Color-nya itu colors.red.sheet 100. Child-nya itu text. Input text. Style-nya textile. Colors.red.sheet 900. Weight-nya bold. Nah, bisa dilihat sekarang labelnya berubah seperti ini ya, menjadi teks yang dibungkus dengan kontainer. Jadi ini custom ya labelnya. Kalau kita klik, ya dia naik ya. Kalau kita keluar, dia turun lagi. Next, kita juga dapat memberikan helper text yang berfungsi untuk penjelasan singkat mengenai input yang diterima. Misalnya, memberitahukan bahwa teks yang diberikan harus mengandung huruf dan angka, atau yang lainnya ya. Itu tergantung dengan proyek kalian nanti. Nah, kita coba aja ya. Kita berikan helper text. Save. Nah, di sini ada tulisannya ya. This is a helper text. Kita juga dapat memberikan style untuk teksnya. Nah, berubah ya, jadi gray, tebalnya bold. Sama seperti hint text, jika isi helper text ini terlalu panjang, maka helper text akan dipotong secara elipsis. Kita coba. Nah, terpotong ya, jadi titik-titik di sini. Kalau mau lebih dari satu baris, kita tinggal pasang helper max line-nya. Misalnya jadi 2. Kita save. Nah, seperti ini ya. Nah, helper text ini dan juga hint text ini menjadi rata tengah karena mengikuti text align dari text field ya. Kalau text align-nya dihilangkan, maka helper text-nya juga kembali menjadi rata kiri. Hint text-nya juga sama. Ya, jadinya seperti ini. Sekarang kita kembalikan ya biar bagus ya, enak dilihat. Kita hapus saja. Yang ini juga sama, kita pendekin lagi. Ini juga kita komen. Save. Berikutnya, jika kalian ingin menambahkan counter, yaitu teks yang biasanya terletak di kanan bawah dan berfungsi untuk menunjukkan sudah berapa karakter yang telah kita ketikkan di dalam text field, kalian dapat mengisi parameter counter text-nya. Kita coba isi. Save. Nah, terlihat ya, di sini ada 0. Kalau kita ketik, dia berubah tuh. Nah, di sini tertulis, jika kalian tidak menentukan style dari counter text, maka style yang digunakan adalah style dari helper text. Jadi, jika kalian ingin mengubahnya, kalian tinggal isi parameter counter style-nya. Nah, sudah berubah ya, jadi warna merah. Sama seperti label, jika kalian ingin membuat counter sendiri, kalian dapat isi parameter counternya. Nah, jika parameter counter ini diisi atau diberi nilai, maka counter text dan counter style tidak akan digunakan pada text field. Parameter counter bertipe nullable widget, jadi kita bisa isi dengan apa aja juga ya. Kita coba masukkan kontainer, padding 3, colors.red.sheet 900. Child-nya itu teks, isinya seperti ini ya. Style-nya itu color-nya white, weight-nya bold. Save.
Nah, sekarang jadi custom ya untuk counternya. Yang terakhir, di dalam text field kita juga dapat memberikan pesan error dengan cara memberikan nilai pada parameter error text. Jadi kalau kita ingin menampilkan pesan error, kita bisa pasangnya di sini. Error text. Nah, di sini bisa kalian lihat, ketika error text ditampilkan, maka akan ada animasi perubahan warna border menjadi merah. Lalu, helper text juga akan hilang dan digantikan oleh error text. Kita coba ya. Kalian lihat, ini awalnya seperti ini. Warna bordernya ini ungu ya. Terus di sini masih ada helper text-nya. Warnanya abu. Tulisannya this is a helper text. Nah, kalau saya save nih, ngeluarin errornya ya. Nah, ini berubah jadi merah. Lalu di sini jadi ganti ya. This is an error text. Kita juga bisa memberikan style untuk error text dengan mengisi parameter error style. Kita berikan color pink. Kita save. Berubah ya. Kita kasih weight-nya bold deh, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Sama seperti helper text, pesan error hanya bisa satu baris saja. Jika lebih, maka sisanya akan terpotong secara elipsis. Kita coba ya. Ini saya panjangkan pesan errornya. Terpotong ya. Kalau mau lebih dari satu baris, berarti kita ubah error max line-nya. Kita coba kasih 2, kita save. Nah, turun ke bawah. Kita kembalikan lagi ya, supaya enak dilihat. Sama seperti label dan counter, kita juga bisa membuat pesan errornya secara custom, jadi bukan teks biasa. Untuk seperti itu, kalian bisa mengisi parameter errornya. Jadi di sini ada error. Tipenya juga sama ya, no label widget. Di sini ada keterangan bahwa sama seperti label, error dan error text tidak boleh diisi secara bersamaan. Kita hanya boleh pilih salah satu. Jika kalian isi dua-duanya, maka akan menyebabkan exception pada aplikasi kalian. Jadi di sini error text-nya saya komen dulu ya. Untuk errornya kita buat container juga. Padding-nya 3. Color-nya colors gray. Shade 300. Child-nya text. This is an error message. Style-nya text style. Weight-nya bold. Kita save. Nah, berubah ya. Errornya jadi berupa kontainer dan di dalamnya ada tulisan this is an error message. Oke, jadi seperti ini ya caranya kita memberikan hint, label, helper, counter, dan error. Kita akan lanjutkan pembahasan input decoration ini di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.